Dan setelah ini saya berapa kali dialokasikan waktu, kemudian saya ada yang ngajar lagi ya? Untuk jadwal ini udah ke pertemuan ke-8 Pak. Jadi 4 Bu Retno, 4 Bu Chandra, dan sama Pak Darmayasa juga. Jadi udah ke 12 kali tadi? Iya. Ya, jadi ini pertemuan yang ke-13 berarti ya? Iya Pak. Ya, jadi kita targetkan 16 kali kalau bisa tercapai, kalau enggak sampai 15 kali ya. Dan isi 3 kali mungkin ya. Baik, saya diminta untuk memberikan sedikit tentang bagaimana virus si hewan dan manusia, kemudian juga kemudian bagaimana kita merespon adanya benda asing atau kita sebut dengan alien ya. Mulai nanti saya bahas tentang respon informasi yang dilakukan oleh tubuh kita sebagai respon dan asing termasuk di dalamnya manusia. Jadi saya kembali sedikit ke belakang. Mungkin kalian sudah diberikan pengetahuan tentang sistem kehidupan, di mana di dalam sistem hidup itu mikroba termasuk di dalamnya, sehingga di mata kuliah paling banyak biologi ini kita belajar banyak tentang jenis mikroba dan perannya di dalam kehidupan kita. Jadi disadari atau tidak, mikroba ini sangat signifikan perannya dalam menentukan arah kehidupan kita, terutama di dalam bidang kesehatan ya, termasuk di dalamnya farmasi. Karena kalian nanti akan menjadi sarjana farmasi dan apoteker yang diharapkan nanti bisa menghasilkan produk dalam bentuk obat-obatan, terutama antibiotik yang ditujukan untuk mengontrol pertumbuhan mikroba tertentu, terutama yang bersifat patogen. Nah, di luar sistem hidup yang kalian ketahui, ada suatu domain ya, yang tidak termasuk ke dalam mikroorganisme, dan dia juga tidak masuk ke dalam tumbuhan, tidak masuk ke dalam hewan, tidak masuk ke dalam manusia dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat sistem 5 kingdom di dalam sistem kehidupan itu, partikel yang akan kita pelajari ini ada di daerah abu-abu ya. Jadi dia akan berada di antara sistem hidup dan sistem abiur. Jadi dia akan menunjukkan karakteristik kehidupan ketika dia berinteraksi dengan makhluk hidup. Dan ketika tidak ada makhluk hidup sebagai inangnya, maka dia akan suatu partikel yang tidak berdaya. Jadi kalau kita perhatikan di sekitar kita itu banyak sekali partikel yang saya bicarakan tadi. Nah, itulah yang kita sebut dengan virus ya. Jadi virus itu bukan merupakan makhluk hidup, bukan merupakan benda mati seutuhnya ya. Karena virus itu secara nature-nya atau karakteristik dasarnya, dia akan menunjukkan sifat-sifat kehidupan itu ketika dia menemukan inang atau host, termasuk apa yang sedang menjadi
masalah dunia saat ini, yaitu pandemi yang disebabkan oleh COVID-19 yang mutasinya juga sangat cepat, sehingga dalam waktu yang sangat singkat muncul varian-varian baru yang menyebabkan tubuh kita atau tubuh manusia yang secara spesifik bisa diinfeksi, terutama di daerah saluran respirasi kita. Nah, itu secara terus-menerus harus meng-counter dengan varian baru. Walaupun kita sekarang sudah divaksin ya, dan 2 kali misalkan untuk vaksinasi varian yang lama, ketika varian yang baru itu muncul, maka dia juga bisa terjadinya infeksi lanjutan. Dari beberapa literatur yang saya baca, bagaimana karakteristik dari proses infeksi corona ini, disebutkan bahwa dia mempunyai materi genetik berupa RNA yang sangat rentan terhadap faktor lingkungan, sehingga dia akan mengalami perubahan sekuens nukleotida. Akibatnya apa? Muncul varian baru yang sedikit berbeda, atau mungkin secara keseluruhan dia bisa berbeda. Nah, ketika terjadi mutasi pada beberapa kodon, misalkan urutan asam amino dari epitop yang dia punya, atau protein permukaan, kalau kita bisa sebut, yang match dengan reseptor yang ada pada epitel saluran pernafasan kita, maka ini akan menimbulkan permasalahan. Nah, kemudian kalau misalkan muncul secara keseluruhan atau sebagian besar, misalkan nucleotide sequence-nya itu mengalami perubahan, secara keseluruhan urutan asam amino pada protein epitopnya berubah, maka mau tidak mau kita harus divaksin kembali ya. Jadi ini seolah-olah kita berkejar-kejaran dengan virus COVID-19 ini untuk menemukan cara bagaimana menyelamatkan umat manusia ini secara keseluruhan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sejarah bagaimana virus ini terjadi, sebenarnya virus yang ada saat ini mempunyai cikal bakal yang sama dengan beberapa virus influenza varian lama. Secara rutin setiap tahun umumnya menginfeksi kita, sehingga muncullah gejala flu pada orang itu. Nah, kemudian beberapa tahun lalu, 2-3 tahun ini ya, itu virus itu sangat masif mutasinya, sehingga secara total tubuh kita itu harus mempelajari dia, sehingga diperlukan waktu yang cukup bagi tubuh kita untuk menghasilkan antibodi yang dibutuhkan untuk menangkal kehadiran. Jadi itu sebabnya kita harus hati-hati. Yang walaupun sebenarnya yang menyebabkan terjadinya mutasi itu adalah ulah kita sendiri ya. Kalau kita lihat dalam 100 tahun terakhir ini, sumber daya alam itu dieksploitasi sangat berlebihan. Investor yang sama sekali tidak mengetahui bagaimana sistem biologi itu bekerja. Masuk di dalamnya virus itu bekerja seperti apa di dalam menyebabkan terjadinya infeksi. Jadi kalau kita
kita lihat ke belakang dalam 100 tahun terakhir ini terjadi peningkatan emisi, misalnya emisi karbon dioksida. Dan akibat dari itu adalah terjadinya pemanasan global, perubahan iklim di mana-mana. Nah, inilah yang menjadi pemicu. Akibat dari eksploitasi yang berlebih ini, daya dukung bumi ini menjadi berkurang. Perubahan lingkungan seperti temperatur terutama ini akan menyebabkan virus-virus atau patogen itu mengalami kerusakan pada bagian-bagian tertentu dari sekuens DNA-nya, sehingga mereka juga memerlukan suatu mekanisme agar bisa survive. Salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan proses mutasi. Jadi mutasi yang dilakukan itu merupakan suatu proses adaptasi yang memungkinkan mereka bisa survive pada tantangan yang baru. Akibatnya terjadilah pandemi. Jadi saya pikir ini adalah mekanisme bagaimana caranya alam untuk melakukan asasinasi secara tanda kutip ya, untuk menseleksi siapa yang bisa survive nantinya melewati masa kritis pandemi. Nah, jika populasi manusia itu bisa berkurang dan alam itu diberi istirahat selama beberapa tahun, ini akan mengembalikan iklim yang lama yang dinikmati 100 tahun yang lalu. Kita rasakan sekarang ketika aktivitas manusia itu secara drastis berkurang dalam 1-2 tahun ini. Kita rasakan musim penghujan di Bali itu mulai teratur terjadi. Sebelum 3 tahun terakhir ini kita tidak bisa memprediksi kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Atau sekarang sudah hampir mendekati kondisi yang sebelumnya. Mulai bulan Oktober itu sudah mulai ada hujan. Nah, ini sebenarnya masih perlu bumi kita itu diistirahatkan, berikan kesempatan kerusakan yang terjadi selama 100 tahun terakhir ini direcover oleh kita, sehingga temperatur itu tidak terlalu tinggi. Jadi itu introduction yang berkaitan dengan virus ini. Sekarang saya akan share sedikit materi ya, video yang ringan ya. Kita akan melihat topik yang berhubungan dengan virus, salah satunya adalah HIV. Sudah tampak slide saya? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Oke, ini adalah salah satu partikel yang tadi saya bicarakan dalam penampilan HIV ya. Jadi, saya harap kalian itu sudah tahu apa itu
virus, kemudian bagaimana mekanisme penularannya. Oke. Nah, mungkin kalian sudah sering mendengar apa istilah HIV itu. Ini adalah salah satu virus yang termasuk ke dalam retrovirus, ya. Karena materinya kurang lebih sama materi genetiknya dengan virus COVID-19, yaitu berupa RNA sebagai komponen utama dari materi genetiknya. Nah, yang kita bahas di sini adalah sekilas tentang virus. Di HIV ini meledak kasusnya itu sekitar tahun 80-an, dan ketika itu saya masih duduk di bangku sekolah dasar, ya. Di situ ada suatu simptom penyakit yang aneh begitu, yang ketika seseorang itu terinfeksi oleh kuman, dia tidak mudah tersembuhkan, recovery-nya sangat-sangat lambat atau bahkan hampir impossible. Nah, itu yang kemudian dikenal dengan istilah AIDS, ya. Nah, ini tidak memandang kasta orang itu, apakah dia berasal dari keturunan raja, nabi, dan lain sebagainya. Semuanya mempunyai chance yang sama untuk terinfeksi oleh yang namanya HIV. Jadi kita akan lihat pendahuluannya tentang HIV itu apa, kemudian epidemiologinya, artinya penyebarannya seperti apa, dan seberapa masif dia menyebar saat ini untuk menginfeksi manusia. Kemudian kita akan lihat juga asal muasal dari virus HIV ini, ya, yang nantinya menyebabkan AIDS. Itu awalnya didesakan berasal dari kelompok primata non-human, ya. Jadi asalnya adalah dari kera yang hidup di Afrika. Kemudian setelah terjadinya kontak antara kera dengan manusia ini, atau primata non-human ini dengan manusia, maka terjadilah modifikasi dari virus ini, HIV ini, sehingga epitop atau protein permukaannya itu menjadi kompatibel dengan protein permukaan dari sistem imun kita. Nah, dari situlah HIV ini mulai menjangkiti banyak orang, ya. Kemudian kita akan membahas sedikit bagaimana HIV ini berperan dalam menjangkiti manusia, terutama melumpuhkan sistem imun yang kita punya, yang nantinya akan berakibat pada susceptible kita atau kerentanan kita terhadap infeksi sekunder. Jadi kalau boleh kita summarize sedikit dari sini. Ketika kita terinfeksi oleh HIV ini, sistem imun kita ini akan mengalami kelumpuhan yang nantinya akan berakibat pada munculnya infeksi-infeksi sekunder, ya, yang berperan sebagai pembunuh dari orang yang terinfeksi HIV. Jadi dalam hal ini HIV itu akan memberikan jalan kepada penyebab infeksi yang lain untuk menjangkiti orang yang diinfeksinya. Jadi
ketika sistem imun kita ini lumpuh, maka infeksi sekunder itu sangat penting. Dan itulah yang nantinya akan membunuh orang yang mengalami AIDS. Kemudian kalau waktunya sempat, nanti saya akan membahas beberapa metode yang dipakai untuk mendeteksi kehadiran virus di dalam suatu organisme, ya, termasuk di dalamnya metode-metode yang dipakai untuk mendiagnosis kehadiran coronavirus ini. Dan kita kenal dengan adanya uji antibody, kemudian yang lebih spesifik lagi adalah uji antigen, kemudian yang dipakai untuk mengkonfirmasi kehadiran virus tersebut adalah sistem PCR, ya, polymerase chain reaction, yang dilanjutkan dengan setelah diamplifikasi genom dari virus yang spesifik tersebut, maka dilakukan elektroforesis untuk mengkonfirmasi kehadiran sequence DNA tertentu yang dijadikan target. Jadi itu, kemudian bagian akhir itu adalah bagaimana treatment yang dilakukan oleh bidang kesehatan di dalam treatment orang yang sudah terlanjur terinfeksi oleh HIV. Kemudian bagaimana kemungkinan dibuatnya vaksin. Vaksin seperti halnya vaksin yang lain, setiap kuman itu sangat mungkin dibuat vaksin. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah vaksin itu nanti efektif untuk mencegah terinfeksinya? Nah, itu sangat ditentukan oleh laju mutasi dari agen yang menyebabkan infeksi. Ya. Jadi kalau kita lihat HIV, kemudian COVID-19 itu mempunyai laju mutasi yang sangat cepat, sehingga vaksin yang ditemukan saat ini mungkin tidak akan bermanfaat lagi ketika muncul varian baru. Sama halnya dengan HIV yang sejak tahun 80 ini dibicarakan, sampai sekarang vaksinnya ini tidak ada, ya, yang definitif maksud saya. Walaupun untuk vaksin yang strain yang lama sudah tersedia, tetapi vaksin tersebut sudah tidak bermanfaat lagi ketika strain baru dari HIV ini muncul. Nah, sehingga sampai saat ini vaksin definitif dari HIV ini tidak tersedia. Artinya apa? Jika kita terinfeksi sekali oleh HIV, maka virus ini akan berada selamanya di dalam tubuh kita. Jadi sebelum kita mengalami kematian, itu akan tetap ada di situ. Kalau kita sudah mati, bagaimana? Virus itu akan perlahan-lahan mengalami kematian karena dia tidak mempunyai inangnya lagi, karena inangnya itu harus dalam keadaan hidup. Ya. Nah, kemudian pertanyaan lain, dapatkah AIDS ini dicegah? Salah satu cara untuk mencegah ini adalah menghindari beberapa resiko yang memungkinkan kita mendapatkan infeksi dari virus ini. Jadi kita harus menghindari beberapa aktivitas yang berisiko yang akan saya jelaskan pada slide-slide berikut. Nah, sampai situ ada yang ingin bertanya atau suara saya masih kedengaran jelas nggak? Masih jelas. Masih terdengar, Pak. Untuk bertanya belum, Pak. Kalau nanti tidak terdengar lagi, tolong diingatkan saya, karena mungkin musim hujan ini koneksi kita mungkin agak berganggu. Mudah-mudahan tidak sampai akhir kuliah ini. Oke, kita melihat introduction-nya dulu, ya. Apa sebenarnya HIV itu, ya? Jadi HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus.
AIDS. Jadi ini adalah satu kelompok yang bisa melumpuhkan sistem imun kita, sehingga sistem imun kita ini menjadi defisien, ya. Di tubuh kita kekurangan sistem imun, sehingga menjadi sangat rentan oleh munculnya infeksi. Nah, kemudian HIV ini dikelompokkan ke dalam kelompok retrovirus. Jadi retrovirus ini adalah kelompok bakteri yang materi genetiknya berupa RNA, ya. Jadi dengan struktur genetik yang seperti itu, laju mutasi dari virus itu akan berjalan begitu cepat. Dan kalau dilihat dari klasifikasinya, jadi ada 5 kelas virus, dia termasuk dalam kelas yang kelima, ya. Jadi virus seperti yang saya katakan tadi, materi genetiknya ini berupa single stranded RNA. Nah, kemudian karena dia merupakan salah satu virus yang menginfeksi hewan, maka selain materi genetik yang merupakan otak dari virus itu, HIV ini juga disusun oleh struktur yang lain yang disebut dengan kapsid dan envelop. Jadi kapsid ini adalah suatu struktur yang berupa protein yang sangat rigid yang memproteksi materi genetik dari virus ini dari kerusakannya. Kemudian komponen yang ketiga dari virus ini adalah envelop. Nah, ini suatu struktur yang menyerupai membran plasma yang diambil oleh virus itu ketika dia meninggalkan sel inangnya. Jadi kalau kita bicara HIV di sini, sel inangnya adalah sel darah putih atau T4 helper, ya. Karena di sini envelop merupakan struktur terluar dari virus itu, maka pada permukaan dari envelop ini akan kita temukan protein-protein yang spesifik yang nantinya bisa mengenal protein yang ada pada permukaan sel inang yang kita sebut sebagai reseptor dari Kemudian kalau kita lihat ukuran dari HIV itu sangat-sangat kecil, ya. Jadi antara 80 sampai 130 nanometer. Nah, ini kalau kita harus menyaring virus ini, kita harus membuat sesuatu yang diameter porinya itu lebih kecil dari 80. Nah, kemudian ketika kita terinfeksi oleh ini dan setelah sekian tahun berjalan, maka muncullah suatu gejala yang kita sebut dengan AIDS, ya. AIDS itu adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Itu adalah sindrom atau simptom yang ditunjukkan oleh seseorang yang sudah terinfeksi oleh HIV. Nah, kemudian tipe-tipe HIV yang sudah dikenal sampai saat ini itu ada 3 tipe. Tipe 1, 2, sampai 3. Nah, yang paling banyak dikenal sebagai penyebab AIDS di seluruh dunia, ya. Untuk pertama kalinya dideteksi di Amerika, walaupun mungkin origin dari virus HIV ini bukan dari sana, tapi di USA, karena metode deteksi untuk virus itu jauh lebih maju daripada negara-negara berkembang yang ada di Afrika, maka HIV itu pertama kalinya dideteksi di Amerika sekitar tahun 80. Dan untuk HIV tipe 3 itu masih sangat sedikit informasi dan sampai sekarang mungkin tidak banyak diketahui dan dibahas karena ini hampir tidak ada asosiasi atau menyebabkan mungkin HIV, ya. Nah, yang paling banyak menjadi penyebab AIDS itu adalah 1 dan 2
Nah, ini adalah secara garis besar struktur dari HIV itu. Dan di sini kita bisa melihat adanya materi genetik yang dibungkus oleh kapsid ini ya, yang berwarna hijau ini. Kemudian di luar kapsid itu ada envelop. Nah, ini strukturnya persis sama dengan membran plasma dari sel inang dari HIV. Kemudian epitopnya ini protein yang berwarna ini ya. Nah, ini umumnya terdapat pada permukaan envelop gitu ya. Nah, inilah yang nanti akan berfungsi sebagai penanda ya, yang bisa mengenali reseptor yang ada pada sel darah putih manusia. Dan ini juga nanti jenis-jenis protein yang ada ini itu akan menentukan organisme apa saja yang bisa diinfeksi oleh virus ini. Jadi itu yang kita sebut dengan host range ya. Jadi setiap virus mempunyai range of organisms yang bisa diinfeksi oleh dia. Nah, siapa yang memperantarai proses infeksinya itu adalah ini ya, protein-protein yang ada pada permukaan virus itu. Kita sebut dengan epitop. Ya. Jadi tergantung pada jenisnya, semakin banyak jenis protein yang bisa kita temukan pada virus ini, maka semakin banyak jenis organisme atau semakin banyak jenis sel yang bisa diinfeksi ya, oleh virus tersebut. Nah, siapa yang mau kode pembentukan protein ini? Nah, yang kode ini adalah materi genetiknya ya. Jadi ketika terjadi mutasi pada materi genetik itu, maka jenis protein yang ada pada epitop ini juga akan mengalami perubahan. Jadi itu yang menjadi permasalahan saat ini ya. Menghentikan laju mutasi itu sangatlah tidak mungkin. Apalagi untuk virus-virus yang termasuk ke dalam red protein. Nah, jadi mekanisme replikasinya dari virus ini itu sama dengan virus-virus yang lain yang terdiri dari 5 tahapan itu ya. Pertama, dia harus mampu menempel pada permukaan sel inangnya. Nah, ini yang diperantarai tadi oleh protein spesifik yang terdapat pada permukaan dari virus itu ya. Jadi HIV juga melakukan itu. Jadi pada permukaannya itu ada protein yang mengenali protein permukaan yang ada pada sel. Nah, kemudian segera setelah dia menempel, jadi kalau dia hanya bisa menempel saja, belum tentu dia bisa menyebabkan infeksi. Harus dia melalui beberapa tahapan, terutama sintesis ini ya, karena di dalam proses sintesis ini dia akan mengeksploitasi sel yang diinfeksinya. Jadi segera dia setelah melakukan penempelan pada permukaan sel inang, dia mulai memasukkan materi genetiknya saja ya. Ini yang paling penting buat virus itu, untuk bisa membuat komponen-komponen yang lain, masuk kapsid, kemudian protein-protein yang terdapat pada ya. Jadi itu mekanismenya. Nah, kemudian suara saya masih kedengaran ya?
Masih, Pak. Masih, Bapak. Kemudian setelah materi genetiknya ini berada di dalam sel inang, dia akan mulai mengendalikan proses-proses yang dilakukan oleh sel inang. Jadi di situ dia akan menggunakan seluruh energi sumber daya termasuk enzim yang dimiliki oleh sel inangnya itu untuk mensintesis materi-materi yang dibutuhkan untuk membuat virus yang lengkap. Nah, proses itu kita sebut dengan sintesis. Jadi dia harus melewati fase ini supaya dia bisa memperbanyak diri ya. Jadi dengan menggunakan materi genetiknya, komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat suatu virus yang lengkap itu dibuat ya, termasuk protein-protein dengan menggunakan energi yang dimiliki atau sumber daya yang dimiliki oleh sel inang. Nah, untuk HIV, inangnya itu adalah sel P4 helper ya. Itu yang dieksploitasi biar dia membuat materi-materi yang dibutuhkan untuk komponen virusnya, dan setelah semua materi yang dibutuhkan untuk membuat komponen virus tersebut, maka dia mulai melakukan proses perakitan atau assembling yang kita sebut dengan maturation. Jadi ibaratkan ini suatu pabrik, ada pabrik sepeda motor gitulah ya. Kemudian ada satu kelompok yang membuat knalpotnya, ada satu kelompok orang yang membuat lampu dan lain sebagainya. Setelah semua komponen itu tersedia, maka kalau kita rakit maka jadilah dia suatu sepeda motor. Itulah yang kita sebut dalam fase assembling atau maturation. Nah, kemudian setelah semua komponen itu dirakit menjadi komponen virus yang lengkap, maka virus itu siap untuk keluar dari sel inangnya. Nah, ini bisa melalui jalur yang kita sebut dengan jalur litik atau isogenik ya. Nah, coba dilihat itu perbedaan antara jalur litik dan isogenik ketika terjadi proses rilis atau keluarnya sel virus atau partikel virus itu dari inangnya. Nah, partikel-partikel baru yang lepas dari sel inangnya itu akan siap menginfeksi sel inang yang lain. Kalau kita berbicara HIV, satu sel darah putih itu bisa menghasilkan beberapa puluh partikel baru HIV di dalam satu sel darah putih. Kemudian yang 20 ini siap menginfeksi 20 sel darah putih yang baru, sehingga percepatan dari infeksi itu akan sangat cepat. Nah, seperti halnya virus influenza, jadi kalau kita berada satu ruangan dengan satu orang saja yang terinfeksi atau mengidap flu di situ, maka dalam hitungan jam kalau sistem imun kita itu tidak cukup baik atau kondisi kita tidak fit untuk meng-counter itu, maka dalam hitungan jam kita akan menunjukkan gejala yang sama. Itu gejala influenza itu ya. Jadi begitu cepatnya virus itu melakukan proses replikasi diri ketika dia berinteraksi dengan inangnya. Nah, dalam kasus HIV ini misalkan satu partikel virus HIV yang tadinya merupakan partikel yang tidak berdaya, gitu. Ketika dia menemukan inangnya dalam bentuk sel darah putih CD4 atau ada yang juga menyebutkan D4 helper, maka inangnya ini akan berfungsi sebagai pabrik virus baru ya. Jadi ketika ini masuk ke sini, maka di dalam pabrik ini dia akan diperbanyak, dan setelah
setelah selesai 5 tahap tadi yang saya jelaskan, maka dia akan keluar dari sel inangnya dalam partikel baru. Yang adalah HIV baru yang sudah terreplikasi di dalam sel darah putih, dan ini siap untuk mencari pabrik-pabrik baru ya. Dia mencari yang lain. Dan ketika dia menyelesaikan proses infeksinya, maka pabrik ini kan mengalami kehancuran. Habis dia ya. Nah, sampai situ ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat peran dari HIV ini. Oke, dari chat saya lihat belum ada yang bertanya, berarti suara saya masih kedengaran ya. Nah, jadi peran HIV dalam kesehatan ini sangat sentral sekali ya. Jadi dia merupakan suatu obligat parasit yang melumpuhkan sistem imun. Jadi HIV merupakan salah satu subjek yang dari dulu dipelajari dan sampai sekarang pun masih orang mencari alternatif menyelesaikan infeksi yang disebabkan oleh HIV. Nah, mengapa dia menjadi subjek? Nah, jadi karena makin banyak orang yang terinfeksi ya. Sampai saat ini mungkin puluhan juta orang sudah mengalami kematian akibat terinfeksi HIV. Nah, ini risetnya di seluruh dunia ya, untuk menyediakan vaksin. Walaupun sudah saya katakan tadi bahwa sampai saat ini belum ada vaksin yang definitif untuk mencegah terjadinya infeksi oleh HIV. Sehingga riset ini terus berlangsung. Walaupun sekarang banyak ditujukan untuk obat-obatan yang nantinya bisa menekan laju replikasi dari virus, apakah dia menghambat proses penempelan pada sel inangnya atau menghambat proses sintesa protein dari virus yang terdiri dari proses transkripsi dan translasi yang sudah saya berikan ketika kalian mengambil mata kuliah biologi sel di tahun yang lalu ya. Itu jadi ketika kita berbicara masalah sintesa protein, virus itu obatnya diharapkan menghambat kerja enzim yang terlibat dalam proses transkripsi atau transkripsi. Nah, itu target yang ingin dicapai oleh para ilmuwan mendapatkan vaksin. Oke, nah itu sekilas tentang HIV. Nah, sekarang kita lihat AIDS ya. Ini adalah simptom atau sindrom yang disebabkan oleh terinfeksinya HIV ya. Nah, ini merupakan suatu sindrom yang tampak berupa munculnya berbagai penyakit aneh pada tubuh kita seperti diare yang tidak tersembuhkan, kemudian influenza yang tidak bisa sembuh atau kalaupun mengalami kesembuhan itu akan memakan ya. Nah, itu disebabkan oleh berkurangnya atau bahkan lumpuhnya sistem imun kita ya. Kalau ini mengalami kelumpuhan, maka tubuh kita tidak akan bisa mengcounter munculnya penyakit-penyakit yang berasosiasi dengan yang akan saya berikan pada slide ini. Nah, jadi penderita AIDS ini itu akan sangat mudah terinfeksi ketika sistem imunnya ini menjadi jadi dia akan mudah terinfeksi oleh berbagai penyakit yang
terjadi pada non penderita ya. Jadi kalau kita bandingkan antara orang yang terinfeksi dengan yang tidak terinfeksi, akan jauh lebih mudah terinfeksi oleh berbagai kuman. Anak mau apa yuk? Nantinya akan Anak mana? si penderita ini secara umumnya. Nah jadi saya akan menunjukkan beberapa asosiasi dengan Dirinya nih. Nah, ini adalah beberapa penyakit yang ditemukan seperti TBC ya, pneumonia, gastrointestinal disease ya, dan skin and eczematologia, encephalitis, pneumonia dan lain sebagainya, termasuk meningitis ya, itu akan mudah bisa teramati pada orang yang menderita AIDS, dan ini adalah patogen yang menyebabkan terjadinya penyakit yang ada pada orang peningkatan dari tabel ini. Nah, ini yang menjadi Halo, sekarang gimana? Tes. Si kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Jadi epidemiologi dari AIDS ini, jadi AIDS adalah satu dari banyak penyakit endemi yang mematikan dalam sejarah manusia. Jadi nanti akan saya tunjukkan berapa yang menderita dan beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, ini muncul tahun 80-an pada kalangan komunitas homoseksual dan pengguna intravenous drug di California. Nah, walaupun ini untuk pertama kalinya terdeteksi tahun 81 di California, namun sebenarnya virus ini awalnya berasal dari Afrika ya. Jadi karena metode deteksi yang dikembangkan di US ini jauh lebih sophisticated daripada yang ditemukan atau yang diaplikasikan di Afrika, maka virus ini lebih awal terdeteksi di Amerika, di California ya. Nah kemudian dalam waktu singkat dilakukan tes setelah di California itu berhasil terdeteksi HIV. Maka di Afrika pun banyak ditemukan kasus-kasus yang persis sama dengan yang ditemukan di California. Nah itu hal yang sama juga ditemukan di kalangan homoseksual ini ya di Afrika. Nah kemudian setelah itu penyebaran dari AIDS ini menjadi sangat masif ke seluruh dunia. Nah, jadi yang mendukung dari penyebaran dari HIV ini ke seluruh dunia adalah berkembangnya sarana transportasi ya, yang memungkinkan orang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang jaraknya begitu jauh dalam waktu singkat. Temukan supersonic aircraft. Nah itu adalah suatu sarana yang bisa dipakai oleh manusia untuk bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Nah ketika dia membawa virus ini dan melakukan aktivitas yang beresiko di daerah tujuan, maka virus ini akan bisa menyebar dari satu orang ke orang lain dengan masifnya. Nah, kalau kita lihat data pada tahun
ada dua organisasi, UNAIDS dan WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Pada tahun ini diperkirakan ada sekitar 40,3 juta orang di seluruh dunia yang terinfeksi. Nah, ini baru yang ada di permukaan saja, belum yang dideteksi pada orang-orang yang hidup di pedalaman yang melakukan aktivitas seksual dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian dari 40,3 juta tadi, 26 juta diantaranya ini berdomisili di Afrika. Nah, kemudian dari sejak pertama kali dideteksi sampai bulan November tahun 2005 saja, itu sekitar 25 juta orang diperkirakan mengalami kematian akibat terinfeksi HIV. Nah, di antara 25 juta ini, tahun 2005 saja ya, itu sekitar 3 juta orang ini mengalami kematian akibat AIDS. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Ya. Kalau kita lihat sekarang penduduk Bali itu sekitar 3 jutaan, itu artinya seluruh penduduk Bali, kalau semuanya 3,1 juta ini berdomisili di Bali, musnah kita di Bali. Nah, kemudian kasus-kasus baru terus mengalami peningkatan sehingga sampai saat ini kalau kita lihat HIV ini bisa kita deteksi di hampir seluruh pelosok dunia ya. Jadi tidak terkecuali di kota kecil, ya, di pedesaan bahkan ya. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah karena HIV itu atau AIDS ini dianggap sesuatu yang tabu begitu ya, maka orang itu sering menyembunyikan status kesehatannya, terutama yang disebabkan oleh infeksi HIV. Ini dianggap suatu penyakit yang kotor gitu ya. Nah, ini justru berbahaya sekali. Ketika kita menyembunyikan ini, maka orang itu akan berpeluang untuk menyebarkan HIV ini ke orang-orang yang lain. Karena kalau kita lihat riwayat dari tingkat kesehatan dari orang terinfeksi sejak awal sampai dia mengalami kematian itu bisa berlangsung selama 15 tahun. Nah, dalam 10 tahun pertama umumnya dia masih tampak sehat tanpa menunjukkan gejala penyakit. Nah, gejala penyakit itu muncul bisa di tahun ke-5 sampai di tahun ke-10. Itu tergantung pada kondisi orang per orang. Jadi berbeda satu dengan yang lain. Nah, inilah yang menyebabkan fenomena penyakit AIDS ini seperti fenomena gunung es yang kelihatan permukaannya saja, tapi sebenarnya di bagian bawah itu masih banyak orang yang terinfeksi yang kita sebut dengan OTG itu ya. Jadi dia tidak menimbulkan gejala, tetapi berpotensi untuk meneruskan penyakit ini kepada orang lain, terutama dia kalau berinteraksi. Nah, ini bisa difahami ketika awal pertama kali ini dideteksi, ini merupakan suatu penyakit yang aib bagi suatu keluarga yang ada anggota keluarganya yang terdeteksi. Mereka sering dikucilkan, atau dengan kata lain ada stigmatisasi di situ. Ada proses pengucilan dari penderita ini oleh masyarakat, sehingga mereka cenderung untuk menyembunyikan status kesehatannya itu supaya tidak diketahui oleh orang lain. Dan
setelah diketahui mekanisme bagaimana virus ini menyebar, maka edukasi pada masyarakat itu perlu diberikan supaya tidak terjadi diskriminasi pada orang yang terinfeksi ya. Nah, mungkin di sekolah menengah ketika kalian masih di SMP atau di SMA, di situ ada kelompok siswa peduli AIDS itu ya, yang disebut dengan KSPAN. Nah, ini perlu disosialisasikan terus. Yang penting bagi kita di sini adalah kita mengetahui bagaimana mekanisme penularan penyakit ini sehingga kita bisa lebih waspada untuk menangkal virus ini bisa menginfeksi kita. Nah, ini kalau kita lihat di peta ini bisa kita lihat epidemik dari virus ini secara global. Jadi pada tahun 2005-an itu lebih dari 42 juta orang terinfeksi ya. Jadi slide saya ini sudah dari tahun yang lalu belum saya update, tetapi di dalam setiap kuliah saya update dengan informasi yang saya punya. Nah, kemudian dari mana sebenarnya HIV itu berasal ya? Nah, jadi pada awalnya ada sejenis virus yang menyerupai HIV yang teridentifikasi pada di Afrika. Kemudian setelah itu diidentifikasi, maka ilmuwan itu berkesimpulan bahwa HIV itu awalnya menginfeksi ini ya non-human primate, jadi primata non manusia, termasuk kera, gorila dan lain sebagainya. Disitulah awalnya HIV ini berasosiasi. Kemudian virus itu mengalami proses evolusi atau perubahan secara perlahan akibat adanya perubahan iklim, kemudian kondisi lingkungan. Nah, itu akibat dari evolusi ini, maka virus itu menjadi kompatibel dengan protein-protein reseptor yang ada pada sel tubuh kita. Jadi beberapa studi genetik virus yang ditemukan ini sudah sangat jauh evolusinya dari HIV yang dikenal sebelumnya, yang sekarang dengan sebelumnya. Nah, walaupun demikian, para ilmuwan itu masih berkesimpulan bahwa ada kemungkinan beberapa kelompok dari virus tersebut berkerabat dekat dengan HIV. Jadi ada jejak-jejak ininya, apa namanya? Kalau sekarang istilah kerennya jejak digital lah ya. Jadi tanda panah ke atas di sebelahnya kekerabatan antara virus penyebab AIDS itu yang ada sekarang dengan yang ditemukan pada kera ini. Nah, jadi dengan mutasi tadi, kompatibilitas dari virus itu terhadap protein permukaan dari sel darah putih kita menjadi match. Kemudian kebetulan di dalam sel darah putih T4 helper itu dia mempunyai sumber daya dalam bentuk energi atau protein-protein enzim tertentu yang memungkinkan virus itu melakukan replikasi di dalam sel inang. Nah, jadi apa yang dilakukan itu kalau sampai sekarang mungkin lebih dari ini ya, dari 100 tahun yang lalu virus ini sudah berasosiasi dengan manusia. Nah, beberapa bukti penunjang yang mungkin banyak dipakai sebagai ilustrasi itu adalah koleksi darah manusia di Zaire ini ya, yang di ini ambil tahun 59, ini menunjukkan bahwa virus tersebut sudah berpuluh-puluh tahun
berisolasi dan berasosiasi dengan manusia. Nah, ini mungkin diawali di daerah Afrika Tengah ya. Kemudian migrasi manusia yang semakin ini yang menyebabkan terjadinya interaksi antara ras manusia yang ada di seluruh dunia. Ini menyebabkan virus ini bisa menyebar dengan sangat cepat. Oke, masih bisa kedengaran suara saya? Masih Bapak. Oke. Jadi kalau ada yang ingin bertanya silahkan diinterupsi saya. Jadi silahkan langsung ditanyakan supaya tidak terlewat jauh. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana HIV itu bisa menginfeksi seseorang ya. Jadi secara garis besar kita bisa mengidentifikasi ada 3 cara bagaimana virus ini bisa sampai menginfeksi dan menyebar pada manusia ya. Hal yang paling mudah itu adalah melalui aktivitas seksual intercourse ya. Ketika terjadi seksual intercourse antara satu orang yang terinfeksi dengan orang lain yang masih sehat, maka ketika itu juga virus ini akan berpindah dari orang terinfeksi ke orang yang sehat. Nah, mengapa seperti itu? Karena virus ini ditemukan pada beberapa cairan tubuh kita, termasuk di dalamnya darah, ya. Kemudian seminal fluid atau cairan sperma. Kemudian dia bisa terdapat di vaginal fluid. Kemudian di air susu ibu ya, yang terinfeksi oleh HIV. Sehingga seksual intercourse ini menjadi media utama bagi virus itu bisa masuk dari satu orang ke orang yang lain. Nah, ini merupakan hal yang paling mudah menggoda generasi muda. Sehingga pemerintah Indonesia mengencourage setiap sekolah itu harus mempunyai kelompok yang peduli AIDS dan narkoba ya, yang disebut dengan KS-PAN tadi. Nah, jadi ini sangat mudah terjadi, bisa terjadi antar ras ya, jadi dengan berkembangnya industri pariwisata, jadi tidak menutup kemungkinan terjadinya interaksi antara turis yang berkunjung ke daerah tersebut dengan orang-orang lokal. Nah, inilah yang menjadi fasilitator terjadinya proses infeksi virus itu pada seseorang. Nah, kemudian cara lain yang dipakai oleh virus untuk bisa masuk ke tubuh seseorang yang masih sehat itu adalah melalui darah. Nah, ini biasanya terjadi melalui malpraktek transfusi darah. Ya. Jadi darah donor itu tidak dicek dengan baik apakah dia bebas dari kontaminasi virus ini atau tidak. Kalau darah itu tidak dicek dan terjadi keteledoran misalkan di rumah sakit, seseorang misalkan di di transfusi darah yang terkontaminasi oleh HIV, maka HIV itu bisa masuk ke orang yang sehat. Nah, ini pernah terjadi ya di Amerika dulu yang saya baca. Di situ ada seorang anak yang membutuhkan darah, kemudian ditransfusikan darah ke dalam tubuh anak itu, dan kemudian beberapa tahun kemudian si anak ini menunjukkan gejala AIDS ya. Kemudian
setelah diperiksa ternyata HIV itu ada di tubuh anak itu. Dan ditelusuri apakah dia pernah melakukan sexual intercourse dengan orang yang tidak dikenal atau tidak teridentifikasi ininya, hanya dikenal di pantai kemudian melakukan sexual intercourse dan lain sebagainya. Setelah ditelusuri ternyata tidak ada, dan akhirnya blood transfusion inilah yang diklaim sebagai penyebab anak ini mengalami gejala AIDS. Nah, kemudian rumah sakit itu digugat oleh keluarga anak ini, jadi dimenangkan oleh keluarga ini. Tapi tidak ada artinya sebenarnya ketika salah satu anggota keluarganya menjadi terinfeksi akibat malpraktek ini, itu akan menjadi biaya yang sangat mahal yang tidak ternilai harganya ketika dia harus kehilangan satu anggota keluarganya setelah 4 tahun nanti mengidap AIDS. Nah, kemudian transmisi dari virus itu juga bisa terjadi dari seorang ibu yang terinfeksi kepada anaknya, ya. Nah, ini bisa terjadi selama kelahiran, proses lahiran, atau melalui proses menyusui, ya. Walaupun ada beberapa kasus anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang terinfeksi oleh HIV ini tidak menunjukkan atau terdeteksi adanya HIV pada anak itu. Itu artinya miracle still happen, ya. Jadi masih ada keajaiban di situ. Mungkin kasus seperti itu terjadinya satu kasus di antara sekian ribu kasus yang ada, ya. Jadi berapa ribu kelahiran ada satu di antaranya tidak, ya, terinfeksi oleh HIV. Nah, mengapa seperti itu? Karena di dalam cairan vagina di mana bayi itu lewat ketika dia lahir, akan ada cairan vagina dari ibunya itu akan terminum oleh dia, ya, ketika proses lahiran. Karena itu ini harus dilakukan sangat hati-hati, sebisa mungkin tidak terjadi penularan dari seorang ibu yang terinfeksi kepada anak. Nah, jadi ini adalah yang paling menggoda, ya. Jadi ketika seseorang melakukan hubungan seksual ini, ya, dengan orang yang tidak jelas identitasnya, misalnya baru kenal, kemudian free sex itu dilakukan, apalagi tidak menggunakan pelindung kondom, ya. Jadi kondom pun yang diproduksi dalam jutaan itu, mungkin dari sekian juta yang diproduksi itu ada yang defect, ya. Kemudian pori-pori yang ada di kondom ini itu bisa dilewati oleh virus HIV, sehingga bisa menular dari yang perempuan ke laki-laki atau dari laki-laki ke perempuan, ya. Jadi jangan dianggap bodoh ini, ya. Ini adalah gambar yang saya ambil dari ceramah-ceramah IKS PAN. Kemudian cara lain adalah melalui transfusi darah yang tadi yang saya sebutkan itu, ya. Transfusi darah ini adalah sangat rentan, jadi yang terinfeksi kalau kita transfusikan kepada orang yang bebas HIV, maka orang itu akan terinfeksi segera. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penggunaan jarum suntik secara bersama-sama yang dilakukan oleh pecandu narkoba, misalkan. Jadi misalkan ada sekelompok orang seperti ini menyuntikkan drugs atau narkoba melalui
orang yang berkumpul ini mungkin dia tidak tahu salah satu diantaranya membawa HIV. Jadi ketika dia menggunakan jarum suntik yang sama untuk menyuntikkan obat ke orang lain dari dia, maka ketika itu semua orang yang ada di kelompok pemakai narkoba itu akan terinfeksi. Nah, jadi itu bahayanya, sehingga kalau melakukan intravenous ini ya, injection di narkoba sebaiknya menggunakan jarum suntik yang baru, ya. Jadi tidak menggunakan jarum suntik yang sama secara bergiliran. Gitu. Nah, itu akan meningkatkan risiko terkena. Nah, kemudian ini menggunakan jarum suntik yang seperti ini, kalau sekarang mungkin kalau kita ke dokter kemudian kita disuntik oleh dokter itu, tentu mereka akan menggunakan jarum suntik yang baru, yang disposable syring itu ya. Nah, kalau dulu zaman saya tahun 70-an, ketika kita pergi ke dokter, dokter itu akan mempunyai dokter itu mempunyai satu jarum suntik saja ya, yang kemudian dipakai ke beberapa pasien, yang bahkan semua pasien yang datang ke dia itu akan disuntik dengan menggunakan jarum suntik yang sama ya. Jadi alat suntiknya itu akan direndam di alkohol, nah, kemudian setelah direndam akan dipakai lagi untuk menyuntikkan obat sebutan itu ya. Jadi yang praktik penggunaan jarum suntik seperti itu saat ini sudah tidak dilakukan lagi. Jadi syring yang dipakai untuk menginjeksi itu harus terbuat dari plastik dan disposable, sekali pakai. Itu adalah untuk menghindari terjadinya penularan penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, HIV juga bisa ditularkan dari ibu ke bayi ya, atau anak. Nah, ini bisa terjadi pada saat lahiran ini. Jadi si bayi ini bisa minum, ada cairan vagina yang masuk ke saluran pencernaan dari bayi ini, kemudian dari saluran pencernaan itu dia masuk ke bloodstream hidrosalus gitu ya, sehingga bisa menyebar ke seluruh, atau melalui proses menyusui seperti ini ya. Kemungkinan air susu ibu ini mengandung virus, kemudian akan menular ke bayi yang sedang disusui. Oke. Nah, supaya tidak terjadi stigmatisasi di dalam masyarakat dan kita mengetahui bagaimana HIV itu menular dari satu orang ke lain, kita harus pahami ini ya. Jadi HIV itu tidak bisa menular ketika kita menggunakan alat dapur yang sama, dalam cangkir, kemudian sendok, gitu ya. Sebelum kita pakai alat-alat ini, kita lakukan proses pencucian atau kita cuci dulu dengan bersih supaya liur dari orang itu tidak ada yang ikut terbawa masuk ketika kita minumnya. Kemudian HIV juga tidak menular melalui orang yang berpelukan seperti ini selama tidak terjadi pertukaran cairan tubuh ya. Nah, kemudian jabat tangan ini tidak menyebabkan penularan. Kemudian menggunakan komputer di kantor ya. Nah, ini misalkan dia terinfeksi, kemudian kita menggunakan komputer yang dia pakai, tidak akan menyebabkan terjadinya penularan. Kemudian penggunaan toilet umum gitu, selama kita bersihkan.
menggunakan telepon, ya tidak. Nah, yang sampai saat ini belum saya temukan jawabannya mengapa gigitan nyamuk ini tidak menularkan. Nah, itu suatu yang miracle ya. Mungkin ini adalah cara alam tuh. Nah, kalau misalkan ini sampai menjadi agent penular, maka musnah peradaban kita ya. Saya tidak tahu apakah di dalam tubuh nyamuk ini terdapat sesuatu yang menetralisir HIV itu. Nah, ini mungkin perlu digali lebih dalam. Jadi kalau ini sampai menjadi agen penular, maka satu keluarga itu akan mudah sekali terinfeksi HIV. Karena dalam satu rumah misalkan kita tinggal atau hidup beberapa orang dalam satu keluarga itu, dan terutama di daerah tropis nyamuk ini sangat mudah bisa mengambil darah dari seseorang, kemudian dia berpindah ke orang lain. Itu akan menyebabkan habisnya peradaban kita. Nah, ini yang perlu kita pahami sehingga kita tidak melakukan stigmatisasi atau diskriminasi pada orang-orang yang mengidap AIDS ya. Jadi misalnya kita punya sahabat yang kita sangat dekat berkaitannya, kemudian kita tahu dia mengidap HIV ya, kita tidak perlu mengucilkan dia, justru kita support selama kita bisa menjaga supaya kita tidak terkena si oleh HIV. Nah, ini adalah perjalanan bagaimana penyakit HIV ini, AIDS ini atau infeksi HIV menyebabkan kematian seseorang sejak dia diinfeksi untuk pertama kalinya. Jadi beberapa tahun yang lalu ketika metode yang dipakai untuk mendeteksi kehadiran HIV itu belum sensitif seperti yang kita tahu saat ini, itu 3 minggu pertama sejak terinfeksi itu masih terdeteksi negatif ya. Jadi tes darahnya itu akan menunjukkan hasil negatif. Nah, itu dulu tahun 2000-an, 2005 ya. Sekarang dengan berkembangnya metode PCR yang sangat sensitif, bisa kita melakukan amplifikasi dari RNA virus ini dengan menggunakan PCR, kemudian kita cek dengan elektroforesis. Ini tidak berlaku lagi ya. Jadi berapa hari setelah kita terinfeksi, virus itu sudah bisa kita deteksi kehadirannya di dalam darah kita ya. Nah, kemudian segera setelah kita terinfeksi, ini akan memakan waktu antara 5 sampai 10 tahun kita positif terdeteksi, kemudian ini kita dikatakan orang yang tidak menunjukkan gejala atau OTG ya. Jadi secara fisik orang itu akan tampak sehat, tetapi dia berpeluang untuk menularkan virus ini kepada orang lain. Jadi selama 5 sampai 10 nanti 10 tahun ini tergantung pada kondisi fisik dari orang itu. Nah, itu baru muncul gejala ya. Ada yang 5 tahun sejak dia terinfeksi, ada yang 10 tahun sejak terinfeksi. Nah, selama kurun waktu itu dia akan sangat berpeluang untuk menularkan virus ini kepada orang lain ya. Tapi dia tidak menunjukkan gejala, jadi dia tampak sehat. Ini ya, dia tampak sehat tetapi bisa menularkan virus itu ya. Nah, kemudian setelah 5 sampai 10 tahun ini terlampaui gitu ya, maka mulailah muncul kumpulan gejala atau sindrom dari AIDS.
terinfeksi oleh Vibrio misalkan, maka dia akan menunjukkan gejala diare, dan gejala itu akan berlangsung sangat lama atau bahkan hampir tidak tersembuhkan ya, dari terus menerus gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan AIDS ya. Nah, kemudian sejak gejala ini muncul dan dirasakan oleh orang itu biasanya bisa bertahan antara 2 sampai 4 tahun. Nah, itu akan mengalami kematian. Nah, kemudian apa yang terjadi sekarang? Ketika teknologi sistem pengobatan itu ini sudah bisa diperpanjang sekarang. Jadi mungkin lebih lama dari 4 tahun sejak gejala itu muncul, itu ini bisa diperpanjang ya, lebih dari 4 tahun. Nah, jadi hanya mengulur waktu sedikit supaya sampai orang itu mengalami kematian. Jadi dengan berkembangnya sistem pengobatan yang dilakukan oleh manusia atau terutama ilmuwan yang bekerja dalam penanggulangan virus ini, terus itu akan mencari obat-obat tertentu yang bisa dipakai sebagai penangkal atau memperlambat laju replikasi dari virus ini, sehingga masa sejak gejala itu muncul sampai orang itu mengalami kematian itu bisa. Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat dia tertular di titik itu, maka antara 5 sampai 10 tahun, jadi rentang waktunya sampai di sini, itu dia tampak gagah seperti ini ya. Tidak bukan gejala bahwa dia itu dalam keadaan sakit gitu. Jadi dia tampak sehat. Ketika dia tampak sehat, dia bisa bepergian dari satu tempat ke tempat lain, kemudian berpeluang untuk menularkan virus ini kepada orang lain. Nah, kemudian untuk pertama kalinya ketika gejala itu muncul, maka antara 2 sampai 4 tahun itu ya, setelah katakan tadi, kan dia harus sudah mempersiapkan kaplingan ini ya. Kaplingan 2x1 yang akan dihuninya selama sampai dia mengalami pembusukan di sini ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi virus itu akan dibawa sejak dia terinfeksi. Nah, mungkin dia sudah umur remaja terinfeksi, maka sejak itu sampai dia harus memesan kaplingan ini, itu akan terbawa virus itu selama hayat orang ini ya. Itulah berbahayanya virus ini di dalam menyebabkan banyak infeksi dan kematian pada manusia ya. Jadi karena kita sudah tahu ininya, bahayanya, maka kita harus dari ini ya. Diawali biasanya dari kissing, kemudian necking ya, kemudian licking, petting. Nah, ini aktivitas yang bisa bikin kita buting dan akhirnya ngeling ya. Akibat dari ini penyesalan yang dua ini sudah tidak ada artinya lagi buat kita. Jadi, harus dihindari. Ini adalah suatu aktivitas yang berisiko tinggi untuk kita mendapatkan virus itu ya. Habis itu ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri kuliah. Kemudian siapa yang bisa diinfeksi oleh virus ini dan bagaimana mekanisme? Ini seperti yang saya katakan tadi di awal, setiap orang yang melakukan aktivitas berisiko tinggi dapat terinfeksi. Jadi apakah kalian dari keturunan
raja, bakso, itu tetap memiliki risiko yang sama untuk dapat terinfeksi oleh HIV. Kemudian apa yang dimaksud dengan aktivitas berisiko tinggi? Pertama adalah seksual intercourse dengan pasangan yang tidak tetap, ya. Jadi seks bebas itu harus dihindari, terutama dengan orang-orang yang tidak kita ketahui status kesehatannya. Nah, kemudian by accident itu melalui donor darah juga bisa, dan melalui jarum suntik yang di-sharing oleh sekelompok orang tadi, ya. Nah, yang perlu kalian camkan di sini adalah sekali terinfeksi, maka virus tersebut akan berada selamanya dalam tubuh kita. Jadi ingat, sampai saat ini belum ada obat yang definitif atau vaksin yang definitif untuk menghindarkan kita dari infeksi HIV. Ya. Nah, ini akan saya lanjutkan mekanisme bagaimana HIV itu melumpuhkan sistem imun kita minggu depannya, sebelum kita masuk ke reaksi-reaksi yang dilakukan oleh tubuh kita ketika benda asing itu masuk, terutama infectious agent itu, ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah pertama ini. Dan kita akan lanjutkan ini minggu depan. Dan sebagian nanti kita masuk ke aspek imun sistem dari tubuh kita, bagaimana dia merespon benda-benda asing termasuk kuman yang berasosiasi nanti dengan tubuh. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya buka 1-2 pertanyaan kalau masih ada. Halo, suara saya kedengaran ya? Dari saya belum ada, Bapak. Kedengaran tapi suara saya Belum ada. sempat terputus suara saya tadi, ya? Lancar kuliahnya? Ini agak mendung, saya khawatir. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah ini, ya. Minggu depan akan saya share ini slide-nya setelah saya selesai membahas ini semua. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk bidang mikrobiologi. Saya akhiri pertemuan ini dengan menutup ruangan, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Selamat sore, Dokter. Terima kasih banyak.